Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas e-commerce mengenai mengimplementasikan sistem e-commerce from justification to successfully performance. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Yang pertama, saya Muhammad Lukman dengan NIM terakhir 65 kelas A. Kemudian saya Suryadi NIM 60911 Untuk Kak Zainal mungkin tidak bisa ikut presentasi karena beliau sedang tidak ada di sini. Baiklah, langsung saja di pembahasan tujuan pembelajaran pertama. Yang pertama itu komponen utama dari pelaksanaan e-commerce. Ada 5 komponen utama implementasi e-commerce. Yang pertama, pengembangan produk. Produk dan jasa harus memiliki keunggulan dan daya saing, dikembangkan terus-menerus atau inovasi dan kualitas. Yang kedua, promosi. Produk dan jasa memerlukan promosi yang efektif secara terus-menerus. Yang ketiga, transaksi secara online. Membangun infrastruktur dan mengoperasikan fasilitas terkait yang menjaga kenyamanan pelanggan atau mudah, murah, cepat, berkualitas, responsif, dan lain-lain. Yang keempat, product delivery. Produk digital dan jasa umumnya lebih mudah dikelola e-commerce, sedangkan produk yang secara fisik memerlukan pengiriman memerlukan proses bisnis yang efisien untuk dapat memenuhi standar dan tuntutan e-commerce. Yang kelima, after sales support. E-commerce memungkinkan pemanfaatan internet atau email, situs web untuk memberikan layanan purna. Jual memerlukan keterpaduan seluruh sistem dan prosedur pada pelaku bisnis. Yang kedua, menggambarkan kebutuhan untuk menggunakan investasi e-commerce. Lingkup aktivitas-aktivitas ini meliputi pengambilan keputusan untuk menentukan berapa besar jumlah uang yang diperoleh dan dari sumber apa. Bagaimana sebuah alternatif modal proyek dan kombinasi berbagai alternatif diidentifikasikan dan dievaluasi. Bagaimana syarat penerimaan minimum terhadap sebuah alternatif proyek ditentukan? Bagaimana pemilihan akhir sebuah proyek dibuat? Bagaimana tinjauan post-mortem atau penelitian seksama setelah proyek berjalan dilakukan? Yang ketiga, memahami kesulitan dalam mengukur dan membenarkan investasi e-commerce. E-commerce proses pembenaran. Kesulitan dalam mengukur produktivitas dan kinerja keuntungan. Data dan analisis masalah berkaitan e-commerce dan belanja ITS untuk kinerja organisasi. Kesulitan lainnya, biaya tidak terwujud dan manfaatnya. Biaya yang nyata dan manfaatnya. Biaya tidak terwujud dan manfaatnya, kemudian mengelola manfaat intangible. 4. Kenali kesulitan dalam membangun matrik berwujud. Yang pertama, membenarkan ecosystem. Yang kedua, membenarkan jaringan sosial dan penggunaan web. Yang ketiga, membenarkan investasi di mobile computing dan review ID. Membenarkan investasi di review ID. Membenarkan proyek keamanan. Membenarkan pembeli produk atau jasa dari vendor. Yang kelima, daftar metode tradisional dan maju membenarkan investasi e-commerce. Pertama, peluang dan pendapatan dihasilkan oleh e-commerce investasi. Yang kedua, aspek metodologis membenarkan e-commerce investasi. Kemudian terbagi menjadi yang pertama jenis biaya, kemudian terbagi lagi membedakan antara awal upfront, biaya dan biaya operasi. Biaya terbagi langsung dan tidak langsung. Biaya kemudian dalam berbagai bentuk.
Yang keenam, beberapa contoh e-commerce pembenaran. Yang pertama, membenarkan advertisement. Yang kedua, membenarkan jaringan sosial dan penggunaan web. Kemudian, membenarkan investasi mobile computing RFID, membenarkan investasi RFID, kemudian membenarkan proyek keamanan, membenarkan membeli produk atau jasa dari vendor. Yang ketujuh, menggambarkan peran ekonomi dalam evaluasi e-commerce. Mengurangi biaya produksi. Pertama, kurva biaya produk, fungsi produk, biaya agensi, biaya transaksi, kemudian terbagi. Yang pertama, biaya pencarian, biaya informasi, biaya negosiasi, biaya keputusan, pemantauan dan kepolisian biaya, kemudian biaya hukum yang terkait. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Asriyadi. Saya persilahkan. Ya, baiklah. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengembangkan sistem e-commerce. Tahap pertama yaitu memverifikasikan, membenarkan, dan merencanakan sistem e-commerce. Tahap kedua, menciptakan arsitektur e-commerce. Step ketiga, memilih opsi pengembangan. Step keempat, instalasi, pengujian, mengintegrasikan dan menggunakan aplikasi e-commerce. Step kelima, operasi pemilihan dan pembaruan. Selanjutnya, strategi pengembangan e-commerce utama. Target micro audience online. E-commerce pada dasarnya adalah tentang pembangunan wilayah, mengidentifikasikan dan merencanakan sebuah situs untuk menjangkau audiens yang memiliki kepentingan umum atau spesifik. Apapun produk atau jasa Anda harus menentukan target pasar perusahaan yang dapat menembus online dengan persembahan khusus. Selanjutnya, personalis. Pengunjung situs menurut salah satu pengalaman yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Teknologi tersedia bahkan untuk pemain yang lebih kecil dalam rangka kepentingan pembeli. Preferensi menghasilkan produk pilihan dan pengalaman berbelanja yang dipimpin oleh promosi individu serta disesuaikan dengan mereka. Selanjutnya, daftar berbagai metode pengembangan e-commerce bersama dengan manfaat dan keterbatasan mereka. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Perusahaan-perusahaan yang dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan memperluas bisnis mereka, sama saja dengan meningkatkan keuntungan. Kemudian, e-commerce menawarkan pengurangan sejumlah biaya tambahan. Sebuah perusahaan yang melakukan bisnis di internet akan mengurangi biaya tambahan karena biaya tersebut tidak digunakan untuk gabungan dan layanan pelanggan atau customer service jika dibandingkan dengan jenis bisnis tradisional. Lanjutan, sesuatu di dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Di balik keuntungan-keuntungan yang telah dipaparkan di atas, ada juga beberapa kelemahan dan permasalahan pada e-commerce, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan teknis e-commerce. Adapun kekurangan sistem keamanan, kehandalan standar dan beberapa protokol komunikasi. Ada backwind telekomunikasi yang tidak mencukupi. Alat pengembangan perangkat lunak masih dalam tahap pengembangan dan sedang berubah dengan cepat. Sulit menyatukan perangkat lunak internet dan e-commerce dengan aplikasi dan database yang ada sekarang ini. Vendor kemungkinan perlu servis web yang khusus serta infrastruktur lainnya
Selain servis jaringan, beberapa perangkat lunak e-commerce mungkin tidak akan cocok bagi hardware tertentu atau tidak dapat dipasang bersama dengan beberapa sistem pengoperasian atau komponen-komponen lainnya. Selanjutnya membahas strategi utama outsourcing. Yang pertama, tujuan perusahaan mendefinisikan sasaran dari bisnis mereka dan apa yang terbaik untuk mereka melalui penggunaan teknologi informasi yang paling sesuai. Kemudian kemungkinan perusahaan harus belajar alternatif pilihan outsourcing yang ada serta mendiskusikan tentang kemungkinan yang terjadi, misalnya A. Pentingnya aktivitas IT atau fungsi bisnis kepada organisasi secara keseluruhan. B. Dampak yang mungkin terdapat pada reputasi perusahaan di mana pelanggan saat melakukan outsourcing. C. Hasil dari outsourcing sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan pekerjaannya tepat waktu. Kemudian kebutuhan. Perusahaan mengidentifikasi kebutuhan apa saja serta bisnis proses mana yang akan dipindah tugaskan ke pihak outsourcing. Perusahaan tidak hanya mengidentifikasi tujuan-tujuannya, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan input dan output yang ingin didapatkan. Selanjutnya, menggambarkan struktur organisasi e-commerce dan manajemen perubahan. Yang pertama, perubahan dan struktur organisasi. Kemudian, selanjutnya, komponen organisasi yang amat sering dijadikan sebagai salah satu sasaran perubahan organisasional adalah struktur organisasi. Perubahan dalam struktur organisasi yang meliputi perumusan dalam rumusan atau segi-segi tertentu pada tujuan telah ditetapkan. Kemudian perubahan dalam mission yang hendak diemban, seperti misalnya mission suatu angkatan bersenjata yang dirumuskan dengan gaya tertentu dalam suasana damai yang perlu diubah apabila negara dalam keadaan perang. Kemudian perubahan dalam rumusan, sifat dan jenis tugas pokok, tugas dan kegiatan operasional. Kemudian perubahan dalam beban kerja yang dipikul oleh organisasi sebagai keseluruhan atau komponen-komponen tertentu dari organisasi. Yang terakhir, memahami bagaimana produk, industri, penjualan, dan pembelian karakteristik mempengaruhi keberhasilan e-commerce. Yang pertama, produk. Pemasaran dimulai dengan produk yang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Produk adalah barang, jasa, atau gagasan yang direncanakan untuk dipasarkan. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, ada proses pemilihan. Perilaku konsumen telah membuat beberapa metode untuk membantu tenaga pemasaran untuk memahami bagaimana konsumen pada akhirnya memilih produk. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.